Bab 1656, Pembunuhan di Surga. Seseorang harus membawa panji kemanusiaan. Julian sebelumnya telah bertahan dari 4 musibah dan memimpin umat manusia untuk menyelesaikan 4 musibah tersebut, mengawali era cemerlang bagi umat manusia. Akan tetapi, semua perdamaian hanya ada di permukaan saja. Ia berharap Arjuna benar-benar dapat mengemban amanah ini. Ayah. Arjuna berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin umat manusia. Bukankah lebih baik jika Paman Talisman menjadi pemimpin umat manusia? Dia mengatur umat manusia dengan tertib. Julian berpikir keras. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Arjuna. Dia menatap Arjuna. Meskipun Arjuna sudah menjadi kaisar besar, di mata Julian, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum pernah mengalami kesulitan apapun. Arjuna, semuanya tidak sesederhana yang kau kira. Situasi di sini sangat rumit. Umat manusia membutuhkan kartu as. Aku tidak bisa datang karena aku harus mencari ibumu. Aku ingin menyerahkan bendera ini kepadamu. Arjuna terdiam. Julian melanjutkan, lupakan saja, kamu akan memahaminya nanti. Sekarang kamu hanya perlu mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin umat manusia berikutnya. Kamu akan perlahan-lahan memahami sisanya nanti. Julian tidak banyak bicara. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia menemukan Kai dan Gary yang sedang berlatih di dunia manusia. Saya berjanji. Dia berbicara. Oke. Kai tampak gembira dan berkata, saya akan segera menyampaikan berita itu ke alam iblis. Tuanku akan mengirim orang-orang kuat untuk membantu kalian menyatukan umat manusia. Gary juga berkata, klan iblisku juga akan membantumu dengan seluruh kekuatan mereka. Julian mengangguk. Selanjutnya, dia tinggal di kerajaan naga. Dalam beberapa hari, klan iblis dan klan monster mengirim orang-orang kuat mereka untuk muncul di kerajaan naga di dunia manusia. Kali ini, alam iblis mengirimkan beberapa kekuatan super tersembunyi. Kekuatan-kekuatan ini tidak pernah peduli dengan urusan duniawi, tetapi setelah merasakan rahasia surgawi, mereka semua merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki alam dewa leluhur. Dunia iblis mengirimkan makhluk kuat setingkat Kaisar Agung Langit ke-9. Makhluk kuat ini adalah leluhur klan Tianming, dan juga leluhur Momo. Jalan surga tidak memungkinkan seseorang melangkah ke alam dewa leluhur, juga tidak memungkinkan seseorang melampaui alam Kaisar 9 surga. Kali ini, rahasianya terbongkar, dan leluhur klan Tianming melihat secercah harapan. Dia, yang telah lama menyendiri, mengambil inisiatif untuk muncul. Dunia iblis langsung mengirimkan pasukannya, dipimpin oleh ayah Gary, Raja 10.000 Iblis, dan pasukan iblis muncul di bumi. Akan tetapi, mereka semua menyelinap ke dalam bumi secara berkelompok. Julian merasa tidak nyaman saat melihat orang-orang kuat dari dunia iblis dan monster datang. Tetapi, pada titik ini, tidak ada yang dapat dilakukannya. Setelah orang-orang kuat dari dunia iblis dan monster muncul di dunia fana bumi, Julian juga siap. 1 bulan setelah dia putus dengan Talisman. Pada hari ini, di dunia fana bumi, kerajaan naga. Ratusan kaisar yang kuat berkumpul bersama. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Julian berdiri di depan kelompok itu, dengan ekspresi serius, dan berkata, kita harus memenangkan pertempuran ini, kita harus membunuh Talisman dan merebut istana pengadilan surgawi. Membunuh. Ratusan kaisar yang kuat berbicara serempak, dan suara mereka memekakkan telinga. Julian melirik ke langit. Kemudian, sebilah pedang yang berkilauan muncul di tangannya. Pergi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan pedang Ziwei di tangannya menembus awan-awan dunia fana dan mendekati dunia peri. Kemudian menembus awan-awan dunia peri dan muncul di dunia dewa. Saat pedang ilahi Ziwei menyerang, Julian, bersama sejumlah besar orang kuat, melayang ke langit dan langsung menuju alam ilahi. Saat ini, di istana pengadilan surgawi. Seorang penjaga berlari tergesa-gesa, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata dengan panik, laporkan, aura mengerikan datang dari dunia bawah. Pedang Ziwei milik Julian menembus penghalang dunia fana dan penghalang dunia abadi. Boom! Pada saat ini, pedang Ziwei menembus sebuah istana dan masuk keluar istana pengadilan surgawi. Energi pedang yang mengerikan menyapu, mengguncang seluruh istana pengadilan surgawi. Membunuh tanpa ampun. Talisman segera memberi perintah. Di aula, banyak jenderal segera menghunus senjata mereka dan bergegas keluar dari aula. Ada juga beberapa orang kuat yang menonton kegembiraan itu. Orang-orang kuat ini semuanya direkrut oleh Yuntian dan Lirong. Ada juga seorang wanita berdiri di aula. Dia mengenakan gaun putih, dan wajahnya yang cantik tampak serius. Dia melirik Talisman, yang duduk di kursi pertama di aula, dan tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju beberapa langkah dan bertanya, Tuan Talisman, apakah Anda benar-benar ingin melangkah sejauh ini? Anda menyaksikan Julian tumbuh dewasa, apakah Anda benar-benar ingin melawannya? Talisman berkata dengan dingin, tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani menantang otoritas surga, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ratusan orang kuat tiba-tiba muncul di luar istana pengadilan surgawi. Aura mereka seperti pelangi, dan aura mereka yang kuat menghancurkan awan. Di surga, di luar gerbang selatan, prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya sedang bersiaga penuh. Tak lama kemudian, banyak jenderal yang kuat muncul.
Para jenderal ini termasuk orang-orang terkuat di surga. Mereka semua berada di level Kaisar Agung, dan beberapa bahkan berada di level 5 Kaisar Agung Surgawi. Hosh! Pedang Ziwei terbang dan muncul di tangan Julian. Julian berdiri di atas awan, memegang pedang Ziwei secara horizontal di tangannya. Meskipun wilayah kekuasaannya rendah, kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Energi pedang yang tak terlihat itu beriak, dan dia berkata dengan suara dingin, "Jika kau tidak ingin mati, pergilah dengan cepat. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah." Lancang! Teriakan dingin terdengar, "Julian, ini adalah pengadilan surgawi, kamu tidak boleh begitu lancang. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku." Julian berbicara dengan suara dingin. Pada saat ini, Alvan berdiri. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan karakter alkimia misterius muncul di telapak tangannya. Karakter alkimia di langit berkumpul bersama dan membentuk api yang mengerikan. Api pun berkobar, menghampiri para penjaga yang tak terhitung jumlahnya di depan. Alvan adalah orang kuat di tingkat Kaisar Tujuh Langit. Begitu dia bergerak, para penjaga itu terlempar ke tanah. Alvan tidak menggunakan kekuatan brutal, dia hanya melawan para penjaga. Para pengawal mundur, dan beberapa jenderal kuat bergegas mendekat. Alvan, Digi, Erniu, Julian dan orang-orang kuat lainnya menyerang dengan segera. Pertempuran sengit terjadi di daerah ini. Namun, kekuatan pengadilan surga tidak sebanding dengan Julian dan lainnya. Julian, dengan banyak kaisar yang kuat, menyapu bersih semua jalan dan langsung menuju istana pengadilan surgawi. Boom! Di istana pengadilan surgawi, seorang prajurit terbang masuk, jatuh dengan keras ke tanah, dan menyemburkan seteguk darah. Segera setelah itu, Julian dan orang-orang kuat lainnya berjalan memasuki aula dengan momentum besar. Masih banyak orang-orang berkuasa di aula itu. Namun, orang-orang kuat ini mundur secara sadar, jelas tidak ingin terlibat dalam perseteruan ini. Talisman, yang duduk di posisi pertama, perlahan berdiri, menatap Julian, dan berkata-kata demi kata, "Julian, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kita akan bertemu dalam pertempuran." Julian mengarahkan pedang Ziwei secara horizontal di tangannya dan berkata dengan dingin, "Talisman, serahkan jabatanmu sebagai Dewa Langit dan aku akan mengampuni nyawamu." Hehe. Talisman terkekeh. Seketika cahaya kemasan menyambar di hadapannya, lalu muncullah sebuah pedang yang menyilaukan. Pedang para dewa. Di aula, banyak orang berkuasa berseru. Pedang ini memiliki sejarah yang hebat. Ini adalah pedang yang dikenakan oleh Kaisar Giok, penguasa langit di zaman surgawi kuno. Pedang ini merupakan simbol kekuatan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Bab 1657, Surga Bersisi 4. Pedang para dewa, pedang yang dikenakan oleh Kaisar Giok pada zaman kuno. Pedang ini merupakan simbol kekuasaan dan kemuliaan. Kekuatan pedang ini pun sangat kuat, hanya kalah dari senjata dewa leluhur. Sepanjang sejarah, banyak era telah hancur dan hancur, tetapi hancurnya suatu era tidak berarti kematian total semua makhluk hidup. Yang disebut kehancuran itu berarti bahwa suatu era yang cemerlang beralih dari kejayaan menuju akhir, dan hampir semua orang yang kuat meninggal atau terluka dan bersembunyi, tidak pernah keluar lagi. Talisman memanggil pedang para dewa. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Julian, pertempuran di luar angkasa. Baiklah, sesuai keinginanmu, kata Julian. Ini adalah dunia manusia. Tidak peduli apapun, Talisman tetaplah orang yang kuat di level Kaisar Langit ke-8. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia pasti akan menghancurkan dunia, yang merupakan konsekuensi yang tidak dapat ditanggung oleh umat manusia. Talisman memimpin, terbang keluar dari bumi, terbang keluar dari tata surya, dan muncul di kehampaan planet tak bernyawa di Bima Sakti. Berjalan. Julian berbicara. Segera setelah itu, banyak orang kuat bergegas keluar dari bumi. Di luar angkasa, Julian, Alvan, Digi dan orang-orang kuat lainnya mengepung Talisman. Pertempuran ini menarik perhatian seluruh dunia. Orang-orang kuat di seluruh dunia manusia dan bahkan seluruh alam semesta memperhatikan, karena pertempuran ini menentukan siapa yang akan mewarisi tahta umat manusia. Begitu Julian muncul, Talisman mengiriminya pesan. "Julian, aku siap. Aku harus mati dalam pertempuran ini." Julian tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Talisman melanjutkan, "Aku akan bereinkarnasi dengan ingatanku dan membangun kembali. Setelah aku mati, orang-orang kuat yang mengikutiku harus tunduk padamu. Mulai sekarang, umat manusia akan bergantung padamu. Dalam waktu kurang dari puluhan ribu tahun, aku akan kembali." Suara Talisman bergema di benak Julian. Membunuh. Julian tidak berkata apa-apa lagi, dan mengarahkan pedang di tangannya secara horizontal. Ini akting, tetapi juga pertarungan sungguhan. Menghadapi serangan dari banyak orang kuat, Talisman menggunakan segala macam metode. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga langit runtuh dan bumi hancur. Akibatnya, Talisman tewas dalam pertempuran. Julian dan lainnya semuanya terluka. Setelah pertempuran, Julian dan orang kuat lainnya kembali ke bumi dengan luka-luka dan kembali ke istana surgawi para dewa. Di luar istana surgawi, ratusan kaisar ditempatkan. Julian memasuki istana surgawi meskipun mengalami luka serius.
Di bawah tatapan banyak orang, dia berjalan menuju aula utama selangkah demi selangkah, dan akhirnya duduk di kursi Dewa Surga. Melihat banyaknya manusia kuat di aula itu, talisman sudah meninggal. Mulai sekarang, nama keluargaku adalah Viser di surga. Suara Julian bergema. Apakah ada yang tidak setuju? Para lelaki perkasa dari ras manusia berkumpul di aula, tetapi tak seorang pun berbicara sekarang. Bahkan orang sekuat talisman pun terbunuh. Jika mereka menonjol saat ini, mereka pasti akan terlibat dan kehilangan nyawa. Karena kalian semua mengakuinya, maka bubarlah. Saat hari telah ditentukan, putraku Arjuna akan mengambil alih sebagai penguasa langit. Suara Julian bergema. Saya tidak menerimanya. Yuntian segera berdiri. Julian menatap Yuntian yang berdiri, sudut mulutnya terangkat sambil tersenyum tipis. Yuntian, apa maksudmu? Yuntian melirik Julian yang duduk di posisi pertama, mendengus dingin, dan berkata, Julian, bahkan jika ada giliran, itu bukanlah giliran keluarga Viser untuk mengambil posisi penguasa surga. Apakah kamu punya ide? Julian bertanya balik. Yuntian melihat ke arah banyak manusia kuat di aula dan berkata, semuanya, posisi pemimpin umat manusia terlalu penting. Umat manusia juga menghadapi iblis dan monster. Jika keluarga Viser menjadi pemimpin umat manusia, dengan kekuatan mereka, dapatkah mereka melindungi seluruh umat manusia? Aku tidak berbakat, tetapi aku juga seorang kaisar agung 9 surga yang kuat. Jika aku yang memimpin istana surgawi, siapa yang berani menyerangku? Begitu talisman meninggal, Yuntian tidak sabar untuk melangkah maju. Hehe. Terdengar suara tawa di aula. Kemudian, Lirong juga berdiri, menatap Yuntian, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu mengatakan itu adalah Kaisar 9 surga, aku, Lin, juga berada di level ini. Jika aku, Lin, duduk di pengadilan surgawi, aku yakin bahwa alam lain tidak akan berani menyerbu. Saya mendukung Resi Agung Yuntian. Saya mendukung Kaisar Lirong. Di aula istana surgawi, banyak orang kuat berbicara. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat membentuk tim. Orang-orang ini diberi suap terlebih dahulu oleh Yuntian dan Lirong, dengan tujuan menunggu hari ini untuk bersaing memperebutkan posisi Dewa Surga. Di ujung aula, Julian berkata sambil tersenyum nakal, baiklah, kalau begitu, mari kita bertarung. Siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan menjadi penguasa pengadilan surgawi dan penguasa umat manusia. Yuntian menatap Julian dengan ekspresi dingin, dan berkata, Julian, kalian bekerja sama untuk membunuh talisman, dan kalian sudah terluka. Bagaimana kalian bisa melawanku sekarang? Yuntian berkata demikian sambil melirik Lirong. Sekarang Julian bukanlah ancaman, yang menjadi ancaman adalah Lirong. Lirong juga tidak menganggap serius Julian. Saingan terbesarnya sekarang adalah Yuntian. Istana pengadilan surgawi di surga menjadi sunyi, tetapi semua orang tahu bahwa saat itu adalah malam menjelang badai. Pada saat ini, sejumlah besar orang kuat tiba-tiba muncul di luar istana pengadilan surgawi. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di aula. Dia tampak berusia 40-an. Dia mengenakan mantel mewah dan memiliki rambut putih di kepalanya. Dia tampak sangat menawan. Wan Raja Iblis. Ekspresi Yuntian dan Lirong tiba-tiba berubah. Para prajurit manusia lainnya di aula itu semuanya tampak waspada. Makhluk di depannya adalah orang kuat yang terkenal di alam semesta. Di zaman kuno, dia adalah orang yang sangat kuat dan menguasai dunia iblis. Raja Iblis 10.000 muncul di istana pengadilan surgawi, menatap Julian dengan senyum cerah, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, rekan Taois Julian, ras iblisku mendukung Jiang Jinji sebagai pemimpin ras manusia. Jika perlu, ras iblisku dapat melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuh para pembangkang. Benar sekali. Sebuah suara datang dari luar aula, lalu seorang lelaki tua masuk. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak sangat tua. Dia muncul dan tak seorang pun mengenalinya. Ini. Siapa ini? Auranya kuat sekali. Para manusia sakti yang hadir semuanya kebingungan dan tidak mengenali jati diri orang sakti tersebut. Hanya Yuntian dan Lirong yang tampak serius. Karena mereka semua adalah orang-orang super kuat yang bertahan hidup dari zaman kuno, dan mereka memiliki beberapa pemahaman tentang beberapa orang kuat dari zaman kuno. Leluhur klan Tianming. Leluhur Tianming. Keduanya tampak sangat hikmat. Benar saja, dia adalah leluhur klan Tianming, orang super kuat yang tersembunyi di dunia iblis. Rekan Taois Julian, aku mendukungmu atas nama klan Tianming. Siapapun yang menentangmu adalah musuh klan Tianming dan musuh alam iblis. Makhluk super kuat dari dunia iblis dan monster muncul dan menyatakan dukungan mereka terhadap Julian. Yuntian dan Lirong keduanya tampak tidak senang. Awalnya, mereka tidak menganggap serius Julian. Mereka tinggal di surga hanya untuk menunggu kesempatan memberontak, dan akhirnya mereka menunggu kesempatan ini. Namun Julian sudah membuat pengaturan. Julian sebenarnya tidak ingin membunuh Yuntian dan Lirong. Keduanya adalah Kaisar 9 surga, yang terkuat di antara manusia saat ini. Jika orang ini meninggal, itu akan menjadi kerugian bagi kemanusiaan. Julian duduk di kursi pertama, menatap dua orang di bawah, tersenyum, dan berkata, Yuntian, Lirong, apakah kalian masih yakin sekarang?
Mata Yuntian berputar, dan dia langsung tertawa. Julian, aku hanya bercanda. Kau adalah pahlawan umat manusia. Tanpa dirimu, tidak akan ada manusia saat ini. Aku pasti akan mendukungmu sebagai pemimpin umat manusia. Jika ada yang keberatan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Yuntian menyadari situasi saat ini. Dengan dukungan dari dunia iblis dan dunia monster, dia tidak dapat melawan Julian. Lirong juga tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa surga sekarang. Dia juga berbicara tergesa-gesa, menyatakan pendiriannya dan menyatakan dukungannya terhadap Julian. Bab 1658, Zuzu kembali. Yuntian dan Lirong keduanya orang pintar. Meskipun mereka mendambakan posisi pemimpin umat manusia, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi dalam situasi saat ini, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis dan monster. Awalnya, menurut rencana awal, Julian ingin menghancurkan Yuntian dan Lirong sepenuhnya. Namun sekarang situasinya telah berubah. Keduanya adalah kaisar 9 surga yang kuat. Di masa depan, dunia iblis dan monster pasti akan bersatu untuk menekan umat manusia. Mempertahankan mereka akan bermanfaat bagi umat manusia. Baiklah, ayo kita semua berangkat. Julian berhenti sebentar. Raja 10.000 iblis dan leluhur tua Tianming pergi satu demi satu. Kedatangan mereka ke dunia manusia hanya untuk memberikan efek jera. Orang-orang kuat dari dunia iblis dan monster pergi satu demi satu, begitu pula orang-orang kuat lainnya di aula itu. Tak lama kemudian, hanya Julian yang tersisa di aula itu. Tidak lama kemudian, Arjuna berjalan ke aula dan menatap Julian, yang duduk di kursi pertama sambil berpikir. Dia berkata dengan ketidakpuasan dalam ekspresinya, apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu senang sekarang? Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, turunlah dan bersiaplah untuk mewarisi tahta kapan saja. Setelah mengatakan itu, Julian pergi. Dia pergi ke kediaman Eve dan menemukan Eve. Eve melihat kekhawatirannya, jadi dia tahu bahwa Julian khawatir tentang masa depan umat manusia. Dia khawatir jika Yuntian dan Lirong tidak disingkirkan sekarang, kedua orang ini akan terus menimbulkan masalah di masa depan. Eve, apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah benar atau salah meninggalkan Yuntian dan Lirong di sini hari ini? Tanya Julian. Eve berpikir sejenak dan berkata, mereka berdua ingin menangkap pemimpin umat manusia hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam dewa leluhur. Ya. Julian berkata, mereka berkompromi sekarang karena mereka takut pada dunia iblis dan dua dunia. Begitu tiga dunia bergabung untuk menekan berbagai ras, tiga dunia pasti akan terpecah belah. Saya khawatir ketika saya tidak ada di sini, Arjuna tidak akan dapat menyelesaikan masalah sulit ini. Eve juga tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Tidak ada yang dapat dilakukannya saat ini. Julian tidak menemukan solusi di sini, jadi dia harus pergi dan kembali ke istana surgawi. Dia duduk di kursi pertama di aula, sambil memandang ke depan. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat seorang wanita berjalan masuk. Dia mengenakan gaun hijau dan berambut hitam panjang. Dia sangat cantik, dengan sepasang mata besar, gelap, dan bersemangat menatap Julian yang duduk di kursi pertama, dengan ekspresi kegembiraan dan ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan di wajahnya yang cantik. Kakak Zuzu. Julian tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Wanita yang datang itu tidak lain adalah Zuzu, yang selama ini tinggal di Istana Abadi dan pernah banyak membantunya. Benarkah itu kamu? Zuzu muncul di aula, dengan ekspresi tidak percaya di wajah cantiknya, dan bahkan suaranya mulai bergetar. Dia melihat Julian tewas dalam pertempuran, dan setelah kembali, dia pergi ke tempat pemakaman Julian, lalu pergi dan melanjutkan pengembaraan di alam semesta. Setelah mengetahui bahwa Julian telah kembali dan akan menjadi penguasa surga, dia bergegas ke sini tanpa henti. Julian berjalan menyusuri lorong dan menatap Zuzu, yang tampak familiar namun tidak familiar, dengan senyum di wajahnya. Kakak Zuzu, kau akhirnya kembali. Kau tidak tahu bahwa aku telah melalui banyak hal selama kau pergi. Zuzu tidak menyembunyikan kegembiraannya dan mengangguk, aku sudah mendengar semuanya, tetapi aku tidak tahu banyak. Senang sekali kamu baik-baik saja dan masih hidup. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke pelukan Julian dan memeluknya erat-erat. Dia telah bersama Julian untuk waktu yang lama, dan tanpa disadari, Julian telah menempati posisi yang sangat penting di hatinya. Setelah mengetahui kematian Julian, dia menjadi linglung dan merasa seperti tubuh tanpa jiwa. Saat itulah dia menyadari betapa pentingnya Julian baginya. Julian sedikit tertegun. Seketika itu juga dia mengangkat tangannya dan merangkul bahu Zuzu. Aula Pengadilan Surgawi, Gerbang Surgawi, pintu masuk utama. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di sini. Julian berbicara tentang pengalamannya setelah Zuzu pergi. Dia bahkan berbicara tentang alasan menggulingkan talisman. Aku sedang dalam dilema sekarang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Zuzu, kau sangat cerdas dan putri dewa perang di surga kuno. Apa kau punya ide? Zuzu menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dia sangat gembira bisa bersama Julian. Aku punya solusinya. Pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Julian mendengar suara itu dan menoleh.
lalu melihat seorang pria berjalan ke arahnya dari kejauhan. Saudara Alif. Julian berdiri tepat pada waktunya dan berkata sambil tersenyum, lama tidak berjumpa. Pria yang datang adalah Alif, yang nama aslinya adalah Haltian, dia adalah putra Kaisar Giok di zaman surgawi kuno. Julian menatapnya dan bertanya, apakah Anda punya solusi? Alif juga duduk di gerbang Nantianmen dan berkata, kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Baik Yuntian maupun Lirong, mereka tidak tertarik pada kekuasaan. Alasan mereka ingin menjadi pemimpin umat manusia terutama karena posisi ini dapat menyerap keberuntungan umat manusia dan memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa leluhur. Benar sekali. Julian berkata, inilah yang aku khawatirkan. Alif berkata, ini sangat sederhana, cukup atur 4 penguasa surgawi. Julian bertanya, apa maksudmu? Alif berkata, tetapkan beberapa penguasa langit, yang dibedakan berdasarkan timur, selatan, barat, dan utara. Selama penguasa 4 langit ditetapkan, yang juga diakui oleh jalan surga, mereka dapat memahami sesuatu yang sama ilusinya dengan takdir. Dengan cara ini, Yuntian dan Lirong tidak akan menimbulkan masalah lagi. Apakah ini baik-baik saja? Tanya Julian. Kenapa tidak? Kata Alif, setelah pembentukan 4 penguasa langit, akan ada 4 orang super kuat yang menjaga 4 penjuru alam dewa. Kamu kemudian dapat duduk di istana pengadilan surgawi dan memimpin 4 kaisar agung. Bukankah itu cukup? Zuzu berkata, metode ini bisa dilakukan. Julian tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka sudah diputuskan. Alif mengulurkan tangannya. Julian tertegun dan bertanya, apa? Alif berkata, kau berjanji akan menunjukkan padaku 3.000 seni Tao. Sebelumnya aku tidak bisa memahaminya, tetapi sekarang aku telah memasuki alam Kaisar Agung dan dapat memahami 3.000 seni Tao. Selain itu, berikan aku posisi sebagai penguasa pengadilan surgawi 4 arah. Julian segera berkata, 3.000 seni Tao ada di Istana Abadi, dan ketika malapetaka keempat di bumi datang, aku meminta talisman untuk menyerahkan Istana Abadi kepada putraku. Sekarang, Istana Abadi berada di tangan Arjuna. Alif berkata, baiklah, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Hanya Julian dan Zuzu yang tersisa di sini. Julian bertanya, Alif ingin menjadi penguasa Istana Surgawi. Sebagai putra Kaisar Giok di Istana Surgawi kuno, dia juga memenuhi syarat. Yuntian dan Lirong pasti akan mendapat kursi. Adapun yang lainnya, kepada siapa kursi itu akan diberikan. Zuzu tersenyum dan berkata, inilah yang kamu khawatirkan. Julian mulai berpikir, dan bayangan orang-orang kuat yang dikenalnya muncul di benaknya satu persatu. Di antara begitu banyak orang kuat, Alvan adalah yang paling cocok. Dia ingin If. Namun, If adalah setengah leluhur dan seharusnya tidak tahu apa-apa tentang posisi penguasa 4 istana surgawi. Bab 1659, Upacara Penobatan, Persiapan sebelum meninggalkan. Masalah pelik itu telah terpecahkan sementara. Kini, asalkan Arjuna berhasil naik tahta, menjadi pemimpin umat manusia, dan menganugerahkan gelar 4 dewa, Julian dapat pergi dengan tenang. Setelah berdiskusi sebentar, Julian pergi dan menemui Arjuna. Arjuna berada di halaman rumahnya. Ia duduk di kursi dan memandang ke kejauhan dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Julian datang. Dia berdiri tepat pada waktunya dan memanggil, ayah. Apapun yang dilakukan Julian, dia tetap ayahnya. Tanpa Julian, tidak akan ada manusia seperti saat ini. Julian mengangguk pelan dan berkata, aku sudah menyiapkan semua jalan untukmu. Sekarang terserah padamu. Saat kau berhasil menjadi penguasa surga, aku akan pergi dan mencari ibumu. Ya, aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Pada titik ini, Arjuna tidak punya pilihan selain mematuhi pengaturan Julian dan mengambil posisi Dewa Surga. Setelah bertemu Arjuna lagi, Julian pergi menemui Alvan dan orang kuat lainnya untuk membahas upacara suksesi. Setelah diskusi singkat, upacara suksesi dipilih untuk diadakan 1 bulan kemudian. Selama bulan ini, Julian tidak meninggalkan kota naga dan tinggal di sana dengan damai. Sementara yang lainnya sibuk mempersiapkan Arjuna untuk menggantikannya sebagai penguasa surga. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hari ini adalah hari Arjuna mengambil alih. Istana Surgawi adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat dari seluruh umat manusia. Hal pertama yang diselenggarakan adalah upacara suksesi, di mana Arjuna mengambil alih pedang para dewa, mewakili penguasa langit. Setelah itu, Arjuna duduk di tengah aula. Ia menatap orang-orang kuat di bawah dan berkata, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Mulai sekarang, aku akan hidup dan mati bersama manusia. Selanjutnya, aku akan melakukan upacara kanonisasi. Tunjuk 4 penguasa surgawi, biarkan mereka menguasai 4 penjuru dunia dewa, dan berbagi takdir umat manusia. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang kuat tercengang. Menobatkan 4 dewa surga dan berbagi takdir dengan umat manusia, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mendengar kabar apapun tentangnya? Yuntian. Arjuna membaca nama ini. Yuntian segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Yang Mulia, saya di sini. Arjuna berkata, aku akan menganugerahkan gelar penguasa langit selatan kepadamu.
Engkau akan bertanggung jawab atas wilayah selatan alam dewa dan menikmati berkah keberuntungan umat manusia. Yuntian sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikanonisasi sebagai Dewa Selatan dan menikmati kekayaan umat manusia. Dalam hal ini, tidak masalah apakah dia adalah Dewa Surga atau bukan. Terima kasih, Yang Mulia, atas karuniamu. Yuntian tampak bersyukur. Lirong. Arjuna berbicara lagi. Aku di sini. Lirong juga berdiri. Arjuna berkata, aku akan menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Barat, dan membiarkanmu berbagi berkah dari umat manusia. Terima kasih atas rahmatmu, Yang Mulia. Lirong juga sangat berterima kasih. Kaisar Giok Haotian. Arjuna berbicara. Alif, juga dikenal sebagai Kaisar Giok Haotian, berdiri dan berkata, Yang Mulia, saya di sini. Arjuna berkata, aku akan menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Timur, dan engkau akan duduk di sebelah timur wilayah ketuhanan umat manusia, melindungi kedamaian wilayah ini, dan menikmati berkah keberuntungan umat manusia. Terima kasih, Yang Mulia. Akhirnya, tatapan Arjuna berhenti pada Alvan dan dia berkata, Alvan. Saya di sini. Anda dinobatkan sebagai penguasa langit utara, yang menguasai wilayah utara wilayah kekuasaan Dewa-Dewi umat manusia. Terima kasih, Yang Mulia. Arjuna sekarang adalah pemimpin umat manusia. Ketika ia menduduki jabatan ini, ia diakui oleh surga. Penobatannya diizinkan oleh surga. Setelah menobatkan 4 Kaisar Agung, tatapan Arjuna tertuju pada If. If. Mendengar namanya disebut, If sedikit tertegun, lalu dia berdiri tegak di tengah aula. Arjuna berkata, If, kamu telah memberikan kontribusi yang tak terlupakan bagi penyelesaian bencana keempat umat manusia. Aku akan menganugerahkan kepadamu gelar orang suci surga. Baiklah. If menerimanya dengan enggan. Dia benar-benar tidak tertarik pada gadis suci surga. Namun, dia dapat menebak bahwa semua ini diatur oleh Julian. Julian khawatir bahwa umat manusia akan jatuh ke dalam krisis setelah dia pergi, jadi dia mengikatnya ke pengadilan surgawi, yaitu, ke Arjuna dan ke umat manusia. Upacara penobatan di aula dilanjutkan. Beberapa orang terkenal dan berkuasa di dunia manusia dikanonisasi dan menduduki jabatan penting di pengadilan surgawi. Julian tidak berada di aula utama, dia berada di gerbang selatan di luar aula utama. Dia duduk di gerbang nantian, merasakan apa yang terjadi di aula. Upacara suksesi selesai dengan sempurna, aula penobatan selesai dengan sempurna, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis. Masalah di surga akhirnya selesai. Selanjutnya, aku akan pergi mencari Sarah. Julian selalu memikirkan Sarah. Konon, Sarah tidak mati. Di zaman dahulu, hanya sisa-sisa jiwa Sarah yang berubah menjadi pil dewa leluhur. Julian ingin pergi ke zaman kuno untuk mencari tahu. Setelah upacara penobatan di aula selesai, banyak orang kuat dari dunia manusia pergi satu demi satu. Ada suara langkah kaki. Julian berdiri, menoleh ke belakang, dan melihat If. If datang dan bertanya, kapan kamu berangkat? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku belum tahu. Kali ini, waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke zaman kuno sangat lama. Bahkan jika aku memiliki pesawat ulang-alik waktu yang dapat melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang, aku tidak yakin bahwa aku dapat kembali ke zaman kuno. Mungkin aku perlu meminjam kekuatan semua orang kuat di ras manusia untuk mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu bersama-sama, sehingga aku dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke zaman kuno. If berkata, kalau begitu kumpulkan manusia-manusia kuat untuk bersama-sama mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu. Julian menatapnya dan bertanya, apakah ada yang ingin kau ceritakan tentang perjalananku ke zaman kuno? Mengakui. If sedikit tertegun, lalu berkata, tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika Anda harus menjelaskan sesuatu, Anda harus berhati-hati untuk tidak mengubah sejarah sesuka hati. Julian menatapnya, tidak mengerti apa maksudnya. If menjelaskan, masa lalu adalah masa lalu dan sejarah adalah masa kini. Anda tidak termasuk dalam masa lalu. Jika Anda pergi ke masa lalu, setiap gerakan dan setiap kata Anda akan menjadi sasaran karma, terutama jika Anda melakukan sesuatu yang mengubah sejarah, maka Anda akan menanggung karma yang kuat. Semakin besar dampak tindakan Anda, semakin berbahaya pula tindakan tersebut. Julian mendengarkan dengan saksama. If melanjutkan, tentu saja, beberapa hal dipercepat karena kemunculanmu. Julian berpikir sejenak dan bertanya, kapan menurutmu aku akan kembali ke zaman kuno? Zaman kuno adalah era yang sangat jauh. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali ke zaman kuno. If menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Beritahu aku kalau kamu pergi. Setelah meninggalkan sepatah kata, dia pergi. Julian mengangguk sedikit. Dia meninggalkan surga dan gerbang selatan surga, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di kerajaan naga di dunia bawah. Kerajaan naga, dia punya banyak teman. Alasan dia datang kali ini adalah untuk berkumpul bersama teman-temannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dengan cara ini, Julian tinggal di kota naga selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia tinggal di negeri naga, berkumpul dengan teman-temannya, dan juga bersiap untuk pergi ke zaman kuno. 3 tahun kemudian, bumi, alam dewa. Di area terbuka, formasi yang kuat telah terbentuk.
If membutuhkan waktu 3 tahun untuk membentuk formasi ini. Julian, formasi telah selesai. Kekuatan formasi akan memperpanjang kekuatan pesawat ulang-alik waktu sebanyak mungkin. Ketika saatnya tiba, kita akan bersama-sama mengaktifkan formasi, dan kekuatan formasi akan terus tenggelam ke dalam pesawat ulang-alik waktu. Mengenai apakah itu dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke zaman kuno, itu tergantung pada keberuntungan. If melihat formasi itu dan berbicara. Bab 1660, bepergian melalui waktu dan kembali ke zaman kuno. Di depan formasi, orang-orang terkuat di umat manusia berkumpul. Bahkan ada beberapa orang kuat dari dunia iblis dan dunia monster. Orang-orang kuat ini semuanya ditemukan oleh Julian karena kekuatannya terbatas dan dia tidak dapat kembali ke zaman kuno. Ketika talisman menggunakan kekuatan pesawat ulang-alik waktu, ia hanya mampu kembali ke 100.000 tahun yang lalu. Kali ini, waktu yang ingin ia kembalikan tidak dihitung dalam 100.000, tetapi dalam era. Sekalipun ada 100.000 zaman, kita mungkin tidak dapat kembali ke zaman dahulu kala. Puluhan ribu ahli tingkat atas muncul di depan formasi. Di kejauhan, ada beberapa kerabat dan teman Julian. Mereka pernah berada di dunia fana sebelumnya, dan sekarang setelah mereka tahu Julian akan pergi, mereka datang untuk mengantarnya. Julian, silakan. If mendorong Julian sedikit. Julian melangkah maju dan berjalan menuju formasi di depannya. Begitu dia memasuki formasi, dia dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Pada saat ini, dia memanggil 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan, mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang, lalu 81 jarum penentang surga dan 81 jarum kepunahan bergabung bersama untuk membentuk pesawat ulang-alik waktu. Pesawat ulang-alik waktu melayang di depan Julian dan menyatu dengan kekuatan formasi. Pada saat ini, Julian dapat merasakan bahwa pesawat ulang-alik waktu itu dipenuhi dengan kekuatan. Ambil tindakan. If berbicara. Saat dia membuka mulutnya, puluhan ribu pria kuat di sekitarnya mulai menggunakan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat diserap ke dalam formasi. Semua kekuatan ini diintegrasikan ke dalam pesawat ulang-alik waktu. Pada saat ini, Julian sedang memegang pesawat ulang-alik waktu. Hancurkan. Julian mengambil pesawat ulang-alik waktu dan melambaikannya dengan santai. Kekuatan pesawat ulang-alik waktu itu menembus kehampaan. Secara samar-samar, Julian melihat sebuah sungai yang terbentuk dari prasasti hukum. Tubuhnya berkelebat dan dia memasuki sungai waktu yang panjang. Kekuatan pesawat ulang-alik waktu membawanya menyeberangi sungai waktu yang panjang dan melawan arus. Di luar formasi, banyak orang kuat masih mengerahkan kekuatan mereka. Kekuatan yang kuat itu terbenam dalam formasi, dan semua kekuatan ini terbenam dalam pesawat ulang-alik waktu. Di kejauhan, Taraf menatap Julian yang menghilang dalam formasi, dengan sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik. Dia menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Arjuna dan Zola juga berdiri di samping. Meskipun mereka berdua adalah kaisar, mereka tidak menambah kekuatan apapun pada formasi tersebut. Arjuna bertanya, kakak, bisakah ayah benar-benar menemukan ibu? Zola menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku juga tidak tahu, tetapi jika ibuku benar-benar ada di zaman kuno, dan jika ibuku benar-benar orang dari zaman kuno, maka jika ayahku pergi ke zaman kuno, dia pasti bisa menemukan ibuku. Saya percaya ayah akan kembali setelah menemukan ibu. Julian memasuki sungai waktu yang panjang. Ia pergi ke hulu sungai waktu yang panjang. Prasasti waktu ajaib terus muncul di sekujur tubuhnya. Pada awalnya, ia melakukan perjalanan melalui sungai waktu dengan mudah dan tidak mengalami benturan apapun. Namun, setelah sekitar setengah jam, Julian mulai merasa tidak nyaman. Tekanan yang mengerikan datang dari segala arah, dan tekanan ini menghancurkan tubuhnya. Sekalipun tubuh fisiknya sebanding dengan Kaisar Agung Lima Langit, dia tetap merasa tidak nyaman di bawah tekanan yang menghancurkan itu. Dia berada di sungai waktu yang panjang dan dia tidak tahu di era mana dia telah kembali. Dia tidak berani meninggalkan sungai waktu dengan mudah. Begitu dia pergi, akan sulit menemukan sekelompok orang kuat untuk mengemudikan pesawat ulang-alik waktu lagi. Sekarang, masih banyak tenaga tersisa di pesawat ulang-alik waktu. Dia melambaikan pesawat ulang-alik waktu dan mempercepat langkahnya untuk bergerak mundur. Pada awalnya, Julian dapat merasakan keberadaan waktu, namun perlahan-lahan, dia kehilangan rasa waktunya, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berkelana di sungai waktu yang panjang itu. Rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi rasanya juga seperti hanya sesaat saja berlalu. Pesawat ulang-alik waktu di tangannya perlahan meredup. Kekuatan pesawat ulang-alik waktu, konsumsi berlebihan. Julian buru-buru mengerahkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan kekuatan pesawat ulang-alik waktu. Selama kurun waktu ini, formasi pembalikan 5 elemen dalam tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan yang terkandung dalam sungai waktu yang panjang untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi dalam tubuhnya. Akan tetapi, suplemen ini tidak dapat menggantikan konsumsi energi pesawat ulang-alik waktu. Sekarang, Julian tidak bisa lagi mempedulikan banyak hal dan hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Kekuatan dalam tubuh terus-menerus dikonsumsi. Perlahan-lahan, tenaganya habis. Tenaganya sendiri telah habis, dan pesawat ulang-alik waktu tidak menerima pengisian ulang tenaga.
Secara bertahap, ia menjadi redup dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, pada saat kritis ini, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat datang dari dalam pesawat ulang-alik waktu, yang mempercepat gerakan mundur Julian. Semakin dia melawan arus, semakin sakit rasanya tubuhnya tertimpa reruntuhan. Sekarang, beberapa bekas luka telah muncul di permukaan tubuh. Energi iblis muncul dari dalam tubuh dan memperbaiki tubuh yang terluka parah. Pada awalnya, Julian masih mampu menahan tekanan yang dibawa oleh sungai waktu yang panjang, tetapi kemudian, dia tidak mampu lagi menahannya dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Lebih jauh lagi, ini bukanlah luka biasa, ini adalah luka yang disebabkan oleh jalan surga. Itu adalah cedera yang sama yang dideritanya dalam pertempuran sengit sebelumnya dengan Hakim Surga. Dalam sungai waktu yang panjang, bila-bila tajam yang tak terlihat terus bermunculan. Bila-bila ini menebas Julian, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di tubuhnya. Keinginannya menjadi semakin kabur. Akhirnya, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Meskipun ia kehilangan kesadaran, pesawat ulang-alik waktu masih membawa tubuhnya yang terluka melawan arus dalam sungai waktu yang panjang. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi kekuatan pesawat ulang-alik waktu telah sepenuhnya habis, dan sebuah retakan muncul di sungai waktu. Tubuh Julian, yang penuh dengan luka, terpisah dari sungai waktu. Tubuh itu muncul di langit suatu dunia tak dikenal, jatuh dari langit, jatuh dengan keras ke tanah, dan jatuh ke dalam pegunungan. Julian pingsan, dia tidak tahu bahwa dia telah lolos dari sungai waktu. Zaman dahulu kala merupakan zaman yang cemerlang. Pada era ini banyak sekali bermunculan orang-orang jenius. Pada era ini, jumlah kaisar sebanyak anjing. Pada era ini, ada dewa leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Pada era ini, masih ada 7 pembagian alam yang lengkap. Di tengah hutan yang luas, suara langkah kaki terdengar. Nona, apakah benar-benar ada urat nadi leluhur di pegunungan Senmo? Sebuah suara terdengar. Tentu saja ada. Suara yang menyenangkan terdengar, tempat ini penuh dengan bahaya dan ada banyak monster. Menurut buku-buku kuno klan kami, 3000 zaman yang lalu, leluhur kami datang ke sini dan bertemu dengan urat leluhur di sini. Namun, urat leluhur ditempati oleh beberapa monster yang kuat. Kali ini saya sudah siap. Selama saya membunuh monster-monster ini, saya dapat menempati urat leluhur ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengolah 3 dewa. Ada percakapan di hutan. Seorang wanita berhenti dan melihat ke depan. Di belakangnya, ada banyak prajurit yang mengenakan baju besi dan memegang pedang besar. Para prajurit ini sangat kuat dan telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Apa itu? Wanita itu melihat tubuh Julian terjebak dalam lumpur di depannya. Wanita itu mengenakan gaun hijau polos dan sangat cantik. Ada ekspresi bingung di wajahnya yang cantik. Dia berjalan mendekat dan saat dia semakin dekat, dia melihat Julian tergeletak di lumpur dengan luka di sekujur tubuhnya. Bersambung.